Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Ya, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke-9. Ya. Ini adalah pertemuan ke-9. Di mana materi kita hari ini ada di buku halaman 42 kalau tidak salah. Silahkan dibuka bukunya. Halaman 42 betul. Halaman 42. Ya. Silahkan dilihat bukunya. Halaman 42. Ya. Silahkan dilihat bukunya halaman 42. Membenahi kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya, minggu lalu itu saya sudah jelaskan tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi saya mengingatkan kembali tentang apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks. Jadi minggu lalu kita membahas tentang kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang mempunyai dua simpleks memiliki satu klausa. Ya. Jadi kalimat simpleks kalimat yang memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Ya, memiliki satu subjek dan satu predikat. Ya, contoh, adik sedang tidur, kamu sedang belajar. Jadi kalimat simpleks kalimat yang memiliki satu klausa atau satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat kompleks, kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Ya. Kalimat kompleks, kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Dan dibagi menjadi dua buah kalimat kompleks, yaitu kalimat kompleks majemuk setara dan kalimat kompleks majemuk bertingkat. Contoh, kalimat kompleks majemuk setara. Saya sedang belajar dan adik tidur. Ya, majemuk setara. Adik sedang belajar, saya sedang belajar, adik sedang tidur. Saya menonton TV, ibu memasak di dapur. Itu contohnya. Sedangkan kalimat kompleks, yang kedua majemuk bertingkat, ya, saya sedang menonton TV, sedangkan adik tertidur dan ibu memasak di dapur. Itu jadi memiliki dua klausa atau lebih. Itu. Nah sekarang kita ke membenahi kesalahan bahasa teks laporan. Nah, seringkali ya laporan yang dimaksud adalah hasil observasi. Seringkali penyusunan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat. Jadi nanti lihat kalimat definisimu apa sudah tepat atau masih perlu dibenahi. Akibatnya definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Ya. Oke, perhatikan. Saya mute dulu. Nah, contoh. Ya, contoh. Temanmu ada yang membuat laporan teks observasi. Apa yang dia observasi adalah kamar. Kamarnya yang dia observasi. Oke, saya kasih contohnya. Jadi yang dia observasi adalah kamar. Oke, jadi dia buat definisi seperti ini. Kalimat definisinya,
kamar adalah tempat tidur di rumah. Nah, setelah direvisi, kalimat definisinya ya bisa seperti ini. Nah, mana yang lebih cepat kamu pahami? Kamar adalah tempat tidur di rumah. Kamar adalah ruangan berbentuk segi empat yang berada di setiap rumah tinggal penduduk Indonesia misalnya. Nah, ini kamar adalah tempat tidur di rumah. Nah, setelah kita revisi, jadi kalau bilang saja, ini kalimat definisinya, kamar adalah tempat tidur di rumah. Nah, setelah direvisi, kamar adalah ruangan berbentuk segi empat yang berada di setiap rumah tinggal penduduk Indonesia. Nah, pasti kamu, mana yang lebih cepat kamu pahami ya? Ini Pak. Salah-salah ini kamar adalah mungkin bisa menjadi kalimat deskripsi manfaat. Fungsinya kamar. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke buku halaman 42. Silakan kembali lihat bukunya halaman 42. Selain harus memenuhi kebenaran, isi dan kesesuaian struktur, ingat salah satu syarat laporan hasil observasi itu ada strukturnya. Pertama, pernyataan umum, ada kalimat definisinya, dan ada kalimat deskripsi. Itu strukturnya. Sebuah teks laporan hasil observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku. Dalam bagian ini, kamu secara khusus akan mempelajari penulisan huruf kapital dan di ke. Ya, contoh ini. Oke, saya kasih lagi contohnya. Nah, kamar. Ya, harusnya ini huruf besar karena adalah awal kalimat atau setelah tanda titik. Ingat, setelah tanda titik itu harusnya adalah huruf besar. Betul. Ya, betul. Nah, sekarang tadi di buku disinggung di dan ke. Contoh. Saya kasih contohnya ya. Di dan ke kapan menunjukkan tempat, ya, misalnya di sawah, di pasar, di sekolah, di rumah, di meja, ini menunjukkan tempat semua. Maka itu harus dipisah, ya. Ingat, jadi kalau menunjukkan tempat di sawah, ini pasar, tempat sekolah, rumah, berarti dia harus dipisah. Tapi kalau tidak menunjukkan tempat, misalnya dimakan. Makan kan bukan tempat. Dipanggil, diselidiki, diperiksa, dipukul, ya, disakiti, dihormati, Dihianati. ya, dihianati, Dianiaya. ya, dihianati, ya. Berarti ini harus disambung karena tidak menunjukkan tempat. Nah, contoh lagi tadi kalau ke pasar, Ke rumah. ke rumah. Nah, Ke sekolah. ke sekolah. Tapi kalau misalnya ke mana? Ke situ. Ke situ. Ke sana, ke sini, ke situ. Nah, kalau ke situ itu tempat.
Ya, berarti dia ke situ. Sini tempat. Kalau ke situ. Ya. Keluar. Oke. Kemudian apa lagi? Keluar. Keluar. Kemarin. Lah. Kemarin. Ke. Apa lagi? Ke rumah. Ke rumah tempat. Ya. Kemana? Sudah nih. Ke apa lagi? Ke kemarin. Itu enggak kata dasar itu kemarin. Ya. Kembali. Bukan. Kembali itu kata dasar. Apa dasar kata dasarnya kembali? Bali bukan ya. Berdiri sendiri itu. Ke hati. Ke hati. Keesokan hari. Keesokan. Ya. Oke, sudah mengerti toh? Jadi kapan menunjukkan tempat, berarti itu dipisah. Kalau tidak menunjukkan tempat, berarti sambung. Oke, kita ke contoh kasus di buku. Ya, kita lihat di buku. Nah, ini ada di buku halaman 40 dia, kamu langsung bisa mengerjakannya. Suku Baduy dalam dikenal. Nah, ini dikenal harusnya disambung atau tidak? Nah, dikenal. Disambung. Ya, betul, disambung. Karena tidak menunjukkan tempat. Oke. Sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Mereka memakai pakaian berwarna putih yang tidak berkerah. Mengenakan ikat kepala, serta membawa golok. Suku ini melarang warganya memakai pakaian modern. Kemana? Kemana, disambung atau tidak? Disambung. Ya, disambung karena menunjukkan tempat. Kemanapun bepergian, mereka tidak menggunakan kendaraan, bahkan tidak memakai alas kaki. Mereka juga dilarang. Dilarang disambung. Ya, disambung. Karena tidak menunjukkan tempat. Menggunakan benda-benda modern seperti HP, TV, dan sebagainya. Untuk bepergian kemanapun, termasuk ke desa. Tidak sambung. Tidak disambung. Tidak? Tidak disambung. Ya, tidak disambung. Tidak disambung. Ya, betul. Tidak disambung karena menunjukkan tempat ke desa terdekat. Mereka harus berangkat secara berkelompok. Oke, kita cari contoh kasus lagi. Ini ada tugas. Nah, ini sampah. Ya, kita ini. Sampah, ya, masih seperti di atas. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan. Sambung atau pisah? Sambung. Ya, sambung ya. Sambung, Pak. Betul. Disambung. Setelah berakhir suatu proses, sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi. Tidak disambung. Ya, betul. Tidak disambung. Dipisahkan. Betul. Ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi. Disambung. Menjadi dua, yaitu sampah organik. Nah, ini harusnya huruf kecil ya. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan. Sambung. Ya. Dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah
Ya, disambung. Sambung. Menjadi kompos. Jadi ini salah ya. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Sambung. Ya. Sambung. Undegradable. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kayu, kacang, dan kaleng. Dewasa ini, sampah semakin bertambah, terutama di kota. Nah, coba perhatikan. Ini sudah benar dipisah. Ya. Betul, ini kota-kota tempat. Tapi K-nya ini harusnya huruf kecil. Kecil. Ya. Di kota-kota besar. Seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari. Ini Jakarta sudah betul, Surabaya. Perlu disadari. Oke, betul, disambur. Pintar nih. Bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Ini P-nya kecil. Tetapi tanggung jawab kita semua. Ini dulu laptop saya lobet. Ini dulu lah. Oke, jadi pelajaran kita hari ini adalah merevisi ya. Tentang huruf kapital di dan ke pemakaiannya tadi, rata-rata yang hadir sudah mengetahuinya. Ya, sudah tahu kapan digunakan dan kapan disambung dan kapan tidak disambung. Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang saya sedikit karena ada yang japri tentang tugas. Perhatikan ya. Untuk tugas, silakan diperhatikan. Ada update-nya, ada tambahannya. Nah, ini. Ini sudah saya jelaskan. Jadi 14. Ya, ada tambahannya. Ini sampai pelajaran yang minggu lalu. Untuk hari ini belum ada. Oke. Kapan dikumpul? Nah, perhatikan kapan dikumpul. Jadi ngangku. Nah, sekarang kapan dikumpulnya? Nanti ada yang namanya kanton tugas. Saya kirim berupa link. Jadi, bagaimana cara mengisi kanton tugas? Coba perhatikan. Saya ajari dulu cara mengisi kantong tugas. Oke, saya perlihatkan cara mengisi kantong tugasnya. Nah, bisa dilihat ini saya perlihatkan kantong tugasnya. Jadi tidak usah dikirim di WA ya. Ada kantong khusus. Ini Iya, Pak. kantong tugas bahasa Indonesia. Ya. Silahkan pilih kelasnya. Misalnya 10 MIPA 3 misalnya ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, kemudian nanti seperti kalau isi absen ada namanya. Pilih namamu. Tugas yang ini dikumpul. Oh, tugas bab 1, Pak. Pilih. Kemudian berikutnya. Nah, foto judul wacanamu. Nah, foto judul wacanamu. Tambahkan filenya. Paham? Nah, foto 2 adalah wacanamu. Foto wacananya. Foto 3 pernyataan umum. Foto 4 gagasan pokok. Dan seterusnya. Jadi tidak ribet kirim di WA. Kalau di WA, kalau di WA kasihan saya penuh kasihan memoriku. HP jadul, HP tahun 2015. Ya, nanti kalau sudah ganti ya mungkin bisa lah di WA. Jadi diisi di nanti kantong tugasnya ya
Belum sekarang ya, tapi kerjakan dulu. Kalau sudah dikerjakan, gampang sekali. Tinggal dikirim ke kantong tugas. Jadi, di rapor itu ada tiga nilai yang harus diinput. Ya, yang pertama nilai praktek. Nilai praktek itulah yang berada di kantong. Ya, di kantong tugas. Untuk nilai pengetahuan, nanti ujiannya online saja ya. Ya, kita ujiannya online di rumah masing-masing, terserah mau lihat buku atau tidak. Waktunya 2 jam. Ya, kita ujiannya pakai Quick per School. Pernah dengar Quick per School? Ya, nanti saya ajari bagaimana caranya membuat akun di Quick per School. Ya, ada saya sudah buat tutorialnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi ujiannya belum ya, sabar. Saya tidak mau konsentrasi kalian terganggu hanya karena tugas, hanya karena ujian. Perlahan tapi pasti, slow saja, slow but sure ya. Santai-santai saja ya. Karena dalam kondisi seperti ini, penyakit gampang datang kalau kita stres gara-gara tugas. Jadi, apapun masalahmu tentang tugas, tidak usah stres ya, kabari saja saya. Insya Allah saya akan bantu. Jangan terbebani gara-gara tugas, Pak, malas kali saya kerja tugas. Sedikit-sedikit saja. Apalagi kalian kan kebanyakan di rumah sekarang. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta tolong dinyalakan semua videonya. Ambil posisi handsome dan tercantik. Iya, terkini. Oke, silakan nyalakan semua videonya. Nanti saya hitung. Ya. Oke, nanti saya hitung. Oke, sudah menyala semua videonya. Ya. Jadi tapi ada yang tutup kameranya. Damar. Oke. Malu-malu, Pak. Yang penting menyala saja. Kalau tidak ada di depannya kamera, Indri, Fatir, Alsia. Oke. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, enggak apa-apa, yang penting. Oke. Saya sudah absen. Jadi saya tidak absen seperti biasa sebut nama satu-satu. Saya absen kalau saya online. Kalau saya bilang 3, 2, 1, videomu ada, maka secara otomatis kamu sudah terabsen. Karena kapan saya sebut satu-satu, lama prosesnya. Kasihan kamu. Kuotanya banyak terkuras. Ada yang play kuota murah. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-9 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.